Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah pagi ini? Semoga anandaku semua senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang kedua, hewan di sekitarku. Namun seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membacakan surat Al-An'am ayat ke-38 yang berkaitan dengan tema kita kali ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, dan tidak ada binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, anak-anak, ayat ini menerangkan betapa maha besarnya kekuasaan Allah ya. Tidak hanya menciptakan langit beserta bumi, namun juga menciptakan kita semua, menciptakan binatang-binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di bumi maupun di langit. Untuk itu, hendaknya kita senantiasa mensyukuri atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah anak-anakku, materi yang akan kita pelajari di tema kali ini adalah aturan memelihara hewan, ungkapan pemberitahuan, menirukan gerak hewan, gerak dasar melompat dan memutar, membandingkan banyak bilangan dan mengurutkan bilangan. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Hewan peliharaan Penny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Penny memiliki kucing peliharaan. Penny sangat menyayangi kucing tersebut. Penny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Penny memberi makan dan minum. Penny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Penny bersih dan sehat. Penny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, sekarang perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Penny berikut ini. Penny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Dilarang memberi makan sembarangan. Penny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Penny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Penny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Penny. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada 2 buah gambar. Dilarang membawa hewan peliharaan. Kemudian di sebelahnya ada pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Ungkapan pemberitahuan adalah sebuah ungkapan yang berisikan pemberitahuan yang ditujukan kepada lawan bicara atau kepada masyarakat secara umum.
Nah, kalau kita memperhatikan gambar tadi, gambar yang pertama dilarang membawa hewan peliharaan. Itu artinya ketika kita menemukan tulisan tersebut ya, maka tidak boleh membawa hewan peliharaan. Biasanya yang ada simbol seperti itu adalah tempat-tempat umum. Kemudian pada gambar yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, itu artinya pengunjungnya tidak boleh memberikan makanan pada hewan. Jadi biasanya papan pengumuman seperti ini tercantum di kebun binatang. Nah, dari papan pengumuman itu tadi, maka orang-orang yang mengunjungi kebun binatang tersebut akan mendapatkan informasi, ya, informasi atau pemberitahuan yang diberikan oleh pihak kebun binatang kepada para pengunjungnya. Nah, ayo mengamati gambar ini ya. Di situ ada ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Ada bermacam-macam hewan. Ada hewan jinak dan ada hewan buas. Hewan jinak biasanya adalah hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Contohnya, seperti itu ya yang ada di sirkus-sirkus. Nah, itu sudah berlatih, makanya mereka berani untuk bermain bersama binatang buas. Tapi kalau kita sangat berbahaya ya, jangan coba-coba untuk bermain-main dengan binatang buas. Nah, dari gambar ini, nah contohnya ikan. Ikan ini ada yang dipelihara di akuarium dan ada juga hidup di laut, hidup di tambak. Nah, jadi ikan ini hidupnya di air. Kemudian ular. Ular ini tergolong hewan buas, ya. Jadi anak-anak harus berhati-hati jika bertemu dengan ular ini. Kemudian yang ketiga, nah, ini lagi yang lebih bahaya lagi yaitu buaya. Buaya ini hidupnya juga di air ya. Kalau ular itu di darat, namun ada juga ular air ya. Kemudian buaya itu tadi juga masuk binatang buas. Kemudian ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini tidak dipelihara. Dia bebas ya, hidupnya terbang bebas di alam. Hidup di darat. Kemudian harimau. Harimau merupakan binatang buas yang biasanya hidupnya di hutan atau ada juga yang dipelihara di kebun binatang. Kemudian ayam. Ayam merupakan hewan peliharaan. Selain ayam, kucing juga hewan peliharaan. Kelinci ada juga yang memelihara. Nah, berikut beberapa aturan merawat hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makan secara teratur dan sesuai dengan jenis hewannya. Kedua, membersihkan kandang dan kotorannya secara teratur. Ketiga, membersihkan hewan peliharaan secara teratur seperti memandikan dan memotong kukunya. Keempat, memeriksakan secara teratur untuk menjaga kesehatannya, seperti diberi vaksin dan vitamin. Nah, cermati gambar berikut ini dengan seksama. Di situ ada beruang, ada harimau, ada burung. Nah, mungkin ini di kebun binatang ya sepertinya. Nah, kita baca saja. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Perhatikan gambar di bawah.
Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, di situ ada ulat, ada kupu-kupu, dan ada ikan. Ulatnya ada 35 ekor, kemudian kupu-kupunya ada 15 ekor, ikannya ada 45 ekor. Nah, hewan yang paling banyak adalah, nah dari jumlah itu dapat kita ketahui yang paling banyak adalah ikan karena jumlah ikan adalah 45. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, yaitu jumlahnya hanya 15. Nah, dari situ ikan lebih banyak dari ulat. Karena ikan jumlahnya 45 sedangkan ulat 35, maka ikan lebih banyak dari ulat. Kemudian kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Karena jumlah kupu-kupu hanya 15 sedangkan ulatnya 35. Bisa dipahami ya? Ikan lebih banyak dari ulat. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Nah, sehingga urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di situ ada seorang anak ya yang maju di depan kelas dengan memperagakan gerakan binatang. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Lakukan permainan tebak gerak secara berkelompok. Ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan. Kemudian mintalah temanmu untuk menebak hewan yang kamu maksud. Nah, silakan dicoba di rumah ya. Bersama teman-teman kalian, pasti sangat seru mainannya ya. Sekarang cobalah menirukan gerak kelinci seperti contoh berikut. Gerakan pertama, menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Gerakan kedua, menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Lompat ke kanan 1 langkah, lalu lompat ke kiri 1 langkah. Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kiri 1 kali, kepala menengok ke kanan 1 kali. Gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang gambarnya binatang apa itu yang sukanya melompat-lompat? Katak ya. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, misalnya burung, kupu-kupu. Kemudian terbang menggunakan sayapnya. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah kamu menirukan gerakan hewan di samping? Coba tirukan gerak hewan bersama temanmu. Lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Cara melompat badan sebagai berikut. Yang pertama badan jongkok, yang kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Cara menirukan gerak katak memutar badan sebagai berikut. Pertama, badan jongkok. Yang kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Ketiga, dalam kondisi tersebut putarlah badan. Keempat, lakukan dengan hati-hati. Apakah kamu dapat melakukan gerak meloncat seperti katak? Apakah kamu dapat melakukan gerak berputar seperti katak? Berlatihlah jika kamu belum dapat melakukannya. Bersyukurlah jika kamu sudah dapat melakukannya.
Nah, anak-anak, itu tadi materi-materi yang ada di tema 7 subtema yang kedua, yaitu ungkapan pemberitahuan, aturan merawat hewan, gerak dasar melompat dan memutar, membandingkan dua kumpulan benda, mengurutkan bilangan, serta menirukan gerak hewan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi anandaku semua dalam memahami materi-materi yang telah Ustazah sampaikan. Jika anak-anakku ingin memutar kembali video-video pembelajaran sebelumnya, silakan klik deskripsi di bawah ya, klik linknya. Anandaku dapat memutar kembali pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Baiklah anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.